Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita akan gali lebih dalam nih, bab 11 dari materi kita yang fokus banget ke konsep kekuasaan atau power dalam negosiasi. Iya, betul. Seringkali kita mikir kekuasaan itu cuma soal siapa punya alternatif lebih baik ya. BATNA itu? Nah, itu dia. Tapi materi ini nunjukin kalau gambarannya jauh lebih rumit dari itu. Kita mau bongkar gimana kekuasaan yang beneran ada di tangan atau yang cuma kita rasakan itu bisa ngubah cara kita mikir, merasa, bahkan bertindak loh di meja perundingan. Tepat. Dan kita akan lihat juga gimana rasanya punya kuasa, gimana kalau nggak punya, dan yang paling seru nih, Apa tuh? gimana caranya dapetin atau setidaknya ya memproyeksikan kekuatan lebih, bahkan kalau kita start dari posisi yang kayaknya lemah gitu. Wah, menarik banget ini. Siap nih kita telusuri bareng-bareng dinamika kekuasaan ini. Siap. Jadi, konsep kekuasaan dalam negosiasi ini memang krusial banget. Paling gampang ngertiinnya mungkin gini, kekuasaan itu kebalikan dari ketergantungan. Oh, kebalikan ketergantungan ya? Maksudnya gimana tuh? Logikanya gini, semakin sedikit Anda perlu pihak lain buat dapatin sesuatu yang berharga, apa aja ya, info, duit, persetujuan, sumber daya, semakin besar kekuasaan Anda. Gitu kan? Oke, masuk akal. Jadi makin mandiri, makin kuat. Bisa dibilang gitu. Sumber kekuasaannya bisa macam-macam. Ya, alternatif kuat jelas, jadi bisa walk away kapan aja. Status, jabatan, itu juga bisa. Kontrol atas sumber daya penting. Atau, nah ini yang nanti kita bahas lebih dalam, bahkan dari mindset kita sendiri. Dari pola pikir. Wah, ini menarik. Iya, jadi ini bukan cuma teori loh, tapi beneran bisa ngubah alur dan hasil negosiasi secara sistematis. Yuk kita mulai dari efek kalau kita punya kekuasaan dulu deh. Oke, siap. Mari kita bedah bagian pertama ini. Apa sih yang terjadi di dalam diri seseorang ketika dia merasa atau memiliki kekuasaan pas negosiasi? Materi kita ini nyorot beberapa perubahan psikologis yang cukup dasar ya. Bukan cuma soal pede aja kan? Jauh lebih dalam dari sekedar percaya diri. Penelitian yang dirangkum di sini tuh nemuin, setidaknya ada 3 efek utama. Yang pertama, itu namanya bias terhadap tindakan, atau bias to action. Bias terhadap tindakan. Gimana tuh maksudnya? Orang yang merasa berkuasa itu cenderung lebih proaktif, fokusnya ke peluang, ke potensi untung atau hadiah. Jadi kayak sistem pendekatan perilaku atau BAS, Behavioral Approach System, di otaknya itu jadi lebih aktif gitu. Oh, jadi kayak lampu hijau buat maju terus ya? Kejar target gitu. Betul, kayak dapat dorongan buat bertindak sesuai keinginan tanpa terlalu mikirin, duh nanti orang bilang apa ya, atau sanksi sosial gitu. Menarik. Ini beda banget dong sama yang ngerasa nggak berkuasa. Nah, kontrasnya jelas banget. Buat mereka yang merasa kurang berkuasa, yang lebih aktif itu sistem inhibisi perilaku, atau BIS, Behavioral Inhibition System. Ini kayak sistem peringatan atau rem di otak. Jadi lebih waspada gitu ya? Iya, fokusnya jadi lebih ke resiko, potensi ancaman, hambatan, jadi lebih hati-hati, cenderung nahan diri. Jadi beda mendasar pertama ya di orientasinya itu. Satu maju kejar peluang, satu lagi waspada sama ancaman. Oke, itu dorongan internalnya. Tapi gimana kelihatannya pas interaksi sosial? Materi kita kan ngasih contoh-contoh yang jujur aja agak bikin kaget ya. Haha, iya. Contoh yang mana tuh? Itu loh editor Rolling Stone Jen Wenner yang katanya makan bawang mentah sama minum vodka langsung dari botol pas rapat. Terus ada profesor hukum senior, lepas sepatu, kaki di atas meja pas presentasi. Bahkan Presiden Bush ngambil permen orang lain, kok bisa gitu ya? Apa kekuasaan bikin orang jadi aneh? Haha, aneh mungkin satu cara ngelihatnya ya. Tapi ada penjelasan psikologisnya nih. Ini nyambung ke efek kedua dari punya kekuasaan. Cenderung kehilangan kepekaan sama nuansa sosial yang halus. Kehilangan kepekaan sosial. Maksudnya jadi nggak pedulian gitu. Bisa jadi, kekuasaan itu bisa bikin orang merasa kurang terikat sama aturan nggak tertulis, sama konvensi sosial, atau bahkan sama perasaan orang lain. Mereka mungkin jadi kurang merhatiin perspektif lawan bicara, kurang peka baca bahasa tubuh, atau sinyal sosial lainnya. Filter sosialnya kayak lebih longgar aja gitu. Jadi bukan sengaja mau nggak sopan, tapi lebih karena kurang ngeh atau emang ngerasa nggak perlu ikutin aturan main sosial biasa. Bisa jadi kombinasi ya. Merasa lebih bebas iya,
Fokus ke tujuan sendiri juga iya, jadi hal-hal sosial jadi kayak kurang relevan buat mereka. Ini nyambung lagi ke efek ketiga yang disebut, kecenderungan buat mengobjektifikasi orang lain. Objectify. Mengobjektifikasi, wah kedengarannya negatif banget. Maksudnya gimana? Artinya, ngelihat orang lain tuh lebih sebagai alat atau sarana buat mencapai tujuan pribadi dia, bukan sebagai individu utuh yang punya perasaan, kebutuhan, dan tujuan sendiri juga. Waduh. Tapi ini penting ya, bukan berarti mereka otomatis jadi jahat. Lebih karena fokus ke pencapaian tujuan pribadi jadi sangat dominan ketika seseorang ngerasa punya kuasa. Perspektif orang lain jadi kurang dapat tempat. Oke. Jadi gambaran orang berkuasa, proaktif, agak kurang peka sosial, cenderung lihat orang lain sebagai alat capai tujuan. Cukup jelas. Sekarang kita balik nih. Gimana rasanya ada di ujung spektrum sebaliknya? Apa yang terjadi sama negosiator pas dia ngerasa kurang berkuasa? Nah, seperti yang tadi sempat disinggung dikit, kalau orang ngerasa kurang kuasa, sistem inhibisi perilaku, BS, alias sistem peringatan, mereka jadi lebih dominan. Fokus utamanya geser ke potensi risiko, tantangan, ancaman di depan mata. Jadi bawaannya was-was terus gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi lebih waspada, lebih defensif, cenderung lebih hati-hati banget dalam tiap langkah. Pikirannya lebih banyak diisi, gimana kalau gagal, atau bahayanya apa nih? Kedengarannya kok kayak posisi yang nggak enak banget ya buat negosiasi. Selalu lihat potensi buruknya. Ini mungkin agak lawan intuisi kita. Oh iya? Apa tuh? Penelitian yang dikutip di materi kita nunjukin kalau negosiator dengan kekuasaan rendah itu seringkali justru lebih baik dalam aspek menciptakan nilai, value creation. Loh, kok bisa? Bukannya mereka posisinya susah? Justru itu, karena mereka sadar nggak bisa seenaknya maksa atau ngandelin kekuatan buat dapetin maunya, mereka cenderung kerja lebih keras. Lebih kreatif nyari solusi baru, gali kemungkinan sinergi, nemuin titik temu yang mungkin aja kelewat sama pihak yang lebih kuat. Wah, ini temuan keren banget. Jadi justru keterbatasan posisi malah bisa mancing kreativitas dan nyari solusi baru ya? Betul. Ironis ya, keterbatasan malah bisa memicu inovasi di sini. Tapi, ada tapinya nih. Tantangan besarnya buat mereka yang posisinya lemah itu di fase berikutnya. Mengklaim nilai, value claiming. Maksudnya? Mereka mungkin berhasil nih bantu bikin kue jadi lebih gede bareng lawan bicara. Tapi pas bagian bagi kuenya, mereka kesulitan buat dapat porsi yang adil. Kenapa? Ya karena posisi tawar mereka secara objektif lebih lemah. Oke. Jadi jago bikin nilai tapi susah ngambil bagiannya ya. Paham. Nah, kita udah lihat efek punya kuasa dan nggak punya kuasa. Sekarang masuk ke bagian yang menurut saya paling praktis dan menjanjikan nih dari materi ini. Gimana kalau kita secara objektif nggak punya banyak kekuasaan struktural? Misalnya, Ya, misalnya kita junior ketemu senior atau perusahaan kecil negosiasi sama raksasa industri gitu. Apa kita pasrah aja gitu selalu dalam mode defensif BIS tadi? materi ini ngomongin soal kekuatan pola pikir, kayak semacam jalan pintas mental. Bisa dijelasin nggak? Nah, ini dia. Ini salah satu bagian riset kekuasaan yang paling praktis dan memberdayakan menurut saya. Intinya gini, Anda bisa merasa dan bertindak seolah-olah Anda lebih kuat, meskipun posisi objektif Anda di atas kertas nggak berubah sama sekali. Serius nih, gimana caranya? Kuncinya adalah mengaktifkan mindset atau pola pikir berkuasa secara sengaja. Salah satu teknik yang udah terbukti efektif itu namanya power priming. Power priming. Kedengarannya kayak istilah di film sci-fi ya. Gimana cara kerjanya? Sederhana nggak? Sebetulnya cukup sederhana kok praktiknya. Power priming itu intinya, kita luangin waktu sebentar aja, beberapa menit lah, sebelum negosiasi, buat secara aktif ingat-ingat lagi dan hayati pengalaman masa lalu pas kita merasa berkuasa. Contohnya gimana tuh? Ya pikirin aja momen pas Anda ngerasa pegang kendali, pas berhasil mengaruhin orang lain, pas Anda ngerasa kompeten dan dihargai. Fokus ke rasanya gimana pas itu. Sensasi fisiknya, emosinya, pikiran yang muncul. Benar-benar dihayati lagi. Cuma nginget gitu aja. Kok kayaknya, terlalu gampang ya buat bisa efektif? Ini beneran ada efeknya. Nah, penelitian yang dirujuk di materi kita nunjukin, iya, beneran ngefek. Mengaktifkan memori kekuasaan kayak gini ternyata bisa memicu efek psikologis yang mirip sama punya kekuasaan beneran. Oh iya, efeknya apa aja? Orang yang abis power priming cenderung nunjukin bias ketindakan yang lebih besar. BAS-nya lebih aktif.
Terus, tingkat kepekaan sosialnya sedikit berkurang, bahkan kecenderungan objektifikasinya juga sedikit naik. Persis kayak ciri khas orang yang beneran berkuasa tadi. Ini nyata ngubah cara Anda mendekati dan berperilaku pas negosiasi. Wow, gila juga ya. Jadi kita bisa manggil rasa kuasa dari masa lalu buat ngubah kondisi mental kita sekarang. Keren. Tapi nggak cuma itu kan, materi ini juga nyebut soal aspek fisik, soal postur tubuh. Ada gambar soal postur ekspansif lawan terbatas itu, gambar 11.1. Gimana hubungannya? Betul. Ini temuan menarik lainnya yang ngelengkapin soal mindset tadi. Studi yang Anda sebut itu ngetes dampak postur tubuh ke fisiologi dan perilaku kita. Partisipan diminta duduk atau berdiri dalam posisi ekspansif, terbuka, ambil ruang, kayak pose orang menang gitu, atau posisi terbatas, tertutup, nunduk, menyusut. Terus hasilnya gimana? Ada bedanya? Hasilnya lumayan signifikan loh. Mereka yang pakai postur ekspansif, meskipun cuma beberapa menit, itu kadar testosteronnya, hormon yang sering dikaitin sama dominasi, naik, dan kadar kortisolnya, hormon stres, turun. Ini diukur dari air liur mereka. Wah, hormonnya beneran berubah ya? Iya. Dan gak cuma itu, mereka juga ngelaporin ngerasa lebih berkuasa dan lebih berani ngambil risiko pas dikasih permainan judi setelahnya. Sebaliknya, yang posturnya terbatas, pola hormonalnya kebalikannya. Testosteron turun, kortisol naik, dan cenderung ngehindarin risiko. Jadi cara kita berdiri atau duduk tegak, terbuka, lawan bungkuk tertutup, itu bisa langsung ngaruh ke hormon dan mentalitas kita jadi lebih atau kurang berkuasa, gitu ya? Tepat sekali. Ini nunjukin ada hubungan dua arah, antara pikiran dan tubuh. Gak cuma pikiran ngaruh ke tubuh, tapi postur tubuh juga bisa ngirim sinyal balik ke otak, ngaruhin perasaan kita, bahkan sampai komposisi kimia tubuh kita. Ada studi lain malah nunjukin kalau sekedar merasa menarik secara fisik aja, itu bisa bikin orang dilihat lebih kuat sama lawan negosiasinya. Luar biasa ini. Jadi singkatnya nih ya, dengan sengaja nginget pengalaman kuasa, power priming, plus secara sadar pakai postur tubuh yang lebih ekspansif sebelum atau selama negosiasi, kita bisa kayak ngehack sistem internal kita buat merasa dan bertindak lebih kuat. Secara singkat, iya, itu hacknya yang ditawarin penelitian ini. Dan yang lebih seru lagi, ini bisa bikin semacam lingkaran umpan balik positif. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau Anda berhasil ngerasa dan bertindak lebih pede, lebih asertif, kayak orang berkuasa, kemungkinan besar lawan bicara Anda bakal ngerespon dengan cara yang secara nggak langsung ngakuin kekuatan Anda. Misalnya, mereka jadi lebih cepat ngasih konsesi, atau lebih ngehormatin batasan Anda. Oke. Nah, respons kayak gitu dari mereka, pada gilirannya, bakal makin nguatin perasaan berkuasa Anda. Ingat, kekuasaan itu sifatnya relatif banget, dan seringkali cuma konstruksi sosial, gimana kita dan orang lain nganggepnya. Oke. Jadi kita udah bahas efek internal, kekuasaan, cara merasa lebih kuat. Tapi gimana ini semua main di antara para negosiator, pas interaksi tatap muka. Materi kita ngebahas soal dominasi dan kepatuhan, deference. Apa tuh maksudnya? Nah, ini kita masuk ke ranah interaksi nonverbal dan dinamika status. Konsep utamanya itu komplementaritas. Komplementaritas, saling melengkapi gitu. Iya, betul. Penelitian nunjukin kalau dalam interaksi, ada kecenderungan alami buat perilaku tertentu itu mancing respon yang ngelengkapin. Khususnya soal status atau kekuasaan. Perilaku dominan dari satu pihak cenderung direspon dengan perilaku patuh, differential, dari pihak lain, dan sebaliknya. Jadi kalau satu orang gayanya bos, yang lain cenderung jadi anak buah gitu secara otomatis. Selalu gitu. Ya penting. Kecenderungan komplementaritas ini lebih kuat kalau situasinya dibingkai sebagai kooperatif atau kolaboratif. Tapi kalau situasinya dianggap kompetitif, dominasi malah sering dibalas dominasi lagi, jadi rebutan kuasa gitu. Oke. Terus apa untungnya si komplementaritas ini? Nah, ini yang menarik dari hasil penelitiannya. Interaksi yang komplementer, satu dominan, satu patuh, itu ternyata ngasilin penciptaan nilai value creation yang lebih baik dibanding kalau dua-duanya sama-sama dominan atau sama-sama patuh. Lebih baik. Kok bisa? Kayaknya sih, peran yang jelas meskipun implisit, itu ngebantu koordinasi jadi lebih lancar, jadi lebih gampang nemuin solusi bareng. Bahkan buat pihak yang patuh, hasilnya lebih baik. Mengejutkannya ya, studi nunjukin pihak yang ambil peran patuh dalam pasangan komplementer itu bisa dapat hasil akhir lebih baik daripada kalau mereka negosiasi sama sesama orang yang patuh juga. Ini nunjukin kalau kejelasan peran, walau asimetris, bisa lebih produktif daripada kebingungan atau malah macet karena perannya sama.
Wah, menarik banget. Kalau gitu strategi praktisnya apa nih dari sini? Ada dua langkah kunci yang disaranin. Pertama, sebisa mungkin, coba bingkai negosiasi sebagai upaya kooperatif. Kita cari solusi bareng, bukan berantem. Ini bakal mancing respons komplementer yang lebih produktif. Oke, bingkai sebagai kerjasama. Terus yang kedua, Kedua, secara strategis, lengkapi atau komplement sinyal dominasi atau kepatuhan nonverbal dari lawan bicara Anda. Kalau mereka nunjukin sinyal dominan, misalnya postur terbuka banget, tatapan intens, Anda bisa respons dengan sinyal kepatuhan nonverbal yang halus. Mungkin agak condongin badan dikit, lebih banyak ngangguk. sebaliknya kalau mereka patuh, Kalau mereka kelihatan patuh banget atau ragu, Anda bisa tunjukin sedikit lebih banyak sinyal dominasi nonverbal buat nyiptain dinamika komplementer itu. Tujuannya ya buat fasilitasi koordinasi dan ciptain nilai bareng tadi. menarik. Jadi kayak main peran nonverbal gitu ya buat kelancaran proses. Tapi materi ini juga nyebut konsep lain, mimicry atau peniruan. Bedanya apa dong sama komplementaritas tadi? Kayaknya malah kebalikannya ya. Niru, bukan ngelengkapin. Pertanyaan bagus, karena emang beda dan fungsinya juga beda. Mimikri itu soal niru perilaku nonverbal lawan bicara secara halus dan gak disadari. Ini bukan niru postur dominan patuh ya, tapi lebih ke aspek lain. Aspek lain kayak gimana? Kayak aksen bicara, kecepatan ngomong, nada emosi yang kelihatan, gestur tangan kecil-kecil, atau bahkan kedipan mata. Tujuannya bukan buat ngatur status, tapi buat bangun hubungan, bangun raport. Oh, jadi mimikri ini buat bikin akrab gitu. Efeknya apa? Efeknya kuat banget buat ningkatin rasa suka, liking, dan kepercayaan trust antar negosiator. Orang kan cenderung lebih suka dan percaya sama orang yang mirip sama dia, bahkan dalam hal-hal kecil yang nggak disadari kayak gini. Terus untungnya buat negosiasi apa? Akibatnya, negosiator yang secara halus ngelakuin mimikri cenderung lebih berhasil dalam ngeklaim nilai yang udah diciptain. Kepercayaan yang kebangun bikin lawan bicara lebih rela ngasih konsesi. Studi bahkan nunjukin mimikri bisa bantu capai deal bahkan pas zona tawarnya negatif loh. Serius? Cuma gara-gara niru gaya bicara gitu? Iya, karena hubungan baik dan kepercayaan yang berhasil dibangun itu tadi. Jadi kelihatan kan, komplementaritas buat bantu ciptain nilai, mimikri buat bantu klaim nilai. Oke, jadi kita punya dua alat nonverbal nih. Melengkapi dominasi kepatuhan buat ciptain nilai, sama meniru perilaku lain buat bangun hubungan dan klaim nilai. Terus kapan kita pakai yang mana? Atau bisa digabung? Kuncinya di nuansa sama kesadaran sih. Saran praktisnya gini, lengkapi perilaku yang jelas-jelas nyangkut status atau kekuasaan, dominan patuh, tiru perilaku-perilaku lain yang nggak langsung soal status, gaya bicara, tempo, gestur kecil, dan lakuinnya halus banget biar nggak ketahuan secara sadar sama lawan bicara. Kenapa nggak boleh ketahuan? Kalau ketahuan niru secara sengaja, efeknya bisa negatif, bisa dianggap ngejek atau nggak tulus. Jadi kuncinya di kehalusan. Nah, kalau bisa gabungin keduanya secara cerdas, bisa dapat untung ganda. Manfaat komplementaritas buat buka ruang solusi, plus manfaat mimikri buat bangun jembatan emosi biar dealnya lancar. Wah, ini benar-benar level strategi negosiasi yang lebih halus ya. Mantap. Sekarang kita coba sambungin lagi nih konsep kekuasaan ini sama emosi, khususnya marah. Kita kan pernah bahas emosi ya di sesi sebelumnya. Nah, gimana interaksi antara kekuasaan sama marah ini? Apa benar orang berkuasa jadi gampang marah? Ada hubungan yang lumayan erat dan sifatnya dua arah nih, antara kuasa dan marah. Pertama, riset nunjukin kalau punya kuasa emang cenderung bikin orang lebih gampang nunjukin marah. Mungkin karena ngerasa lebih berhak atau kurang khawatir sama konsekuensi negatifnya. Oke, itu satu arah. Arah sebaliknya? Nah, arah sebaliknya juga menarik. Marah itu sendiri seringkali malah nguatin perasaan berkuasa, kontrol, optimisme, bahkan rasa pasti pada diri orang yang ngerasainnya. Jadi kayak bisa bikin lingkaran umpan balik gitu. Punya kuasa, lebih gampang marah, marah bikin ngerasa makin kuat, jadi makin gampang marah lagi. Waduh, lingkaran setan dong. Terus efeknya ke cara mikir dan bertindak gimana kalau lagi marah plus berkuasa? Orang yang lagi dalam kondisi marah dan berkuasa, cenderung mikirnya jadi lebih heuristik. Artinya, lebih ngandelin jalan pintas mental, intuisi cepat, kurang analitis atau sistematis. Hasil akhir negosiasi.
Oke, apakah ini artinya marah itu strategi yang bagus kalau kita punya kuasa? Terus gimana kalau sebaliknya, kita yang posisinya lemah tapi ngerasa marah? Efeknya sama aja? Nah, ini dia kuncinya. Dinamika kekuasaan jadi penting banget di sini. Penelitian ngasih jawaban yang beda banget. Tergantung siapa yang marah dan siapa yang jadi target marahnya dalam konteks kuasa relatif mereka. Gimana tuh bedanya? Gini, kalau negosiator yang kuasanya tinggi nunjukin marah ke lawan bicara yang kuasanya rendah, hasilnya cenderung untung buat si orang kuat tadi. Mereka bisa klaim lebih banyak nilai. Loh, kok gitu? Apa yang terjadi sama pihak yang lemah? Lawan bicara yang kuasanya rendah pas dimarahin sama pihak kuat, cenderung jadi kena pengaruh negatif. Fokusnya bisa buyar, mungkin ngerasa terintimidasi, takut, akhirnya jadi lebih gampang ngasih konsesi atau nyerah sama tuntutan pihak yang marah dan kuat itu. Marahnya orang kuat jadi sinyal ancaman yang efektif. Oke. Itu kalau yang marah pihak kuat. Sekarang gimana kalau kebalikannya? Kalau negosiator yang kuasanya rendah, yang nunjukin marah ke pihak yang lebih kuat. Hasilnya justru kebalikannya. Kalau negosiator kuasa rendah yang marah, mereka cenderung malah klaim lebih sedikit nilai. Loh, kenapa gitu? Lawan bicara yang kuasanya tinggi nggak ngerespon dengan takut atau kasih konsesi. Malah sebaliknya, mereka cenderung ngerespon kemarahan dari pihak lemah dengan jadi lebih kompetitif, lebih keras, dan kurang mau ngasih konsesi. Marahnya pihak lemah mungkin dianggap nggak pantas, nggak efektif, atau malah bikin kesel. Wah, jadi jelas banget ya bedanya. Dampak strategis dari nunjukin marah itu sangat bergantung sama siapa kita dan siapa lawan bicara kita di peta kekuasaan itu. Tepat sekali. Jadi nggak bisa sembarangan pakai strategi marah. Harus lihat situasi dan posisi kita dulu. Ini kesimpulan yang penting banget sih. Oke, kita udah bahas banyak banget nih dari bab 11 ini ya. Mulai dari efek internal kekuasaan, cara ngehack perasaan berkuasa, sampai dinamika interaksi dan kaitannya sama emosi marah. Jadi kalau dirangkum nih, apa intisari atau pelajaran utama yang bisa Anda para pendengar tarik dari semua ini? Terutama buat yang lagi berusaha ngertiin atau mungkin lagi ngadepin dinamika kekuasaan dalam negosiasi Anda sendiri. Poin utamanya menurut saya adalah kesadaran kalau kekuasaan itu jauh lebih berlapis dan cair daripada yang sering kita kira. Ini bukan cuma soal siapa jabatannya lebih tinggi atau siapa punya batna paling bagus. Pola pikir Anda, mindset Anda, itu perannya krusial banget. Dan ini kabar baiknya, bisa Anda pengaruhi secara sadar. Lewat power priming sama postur tadi ya. Betul, lewat teknik kayak power priming atau bahkan cuma ngatur postur tubuh Anda. Terus, ada strategi perilaku spesifik di meja runding, kayak ngerti kapan harus ngelengkapin dominasi, kepatuhan lawan, kapan harus niru halus buat bangun hubungan. Dan terakhir, sadar kalau interaksi kekuasaan sama emosi, kayak marah, itu kompleks banget. Apa yang berhasil buat satu orang di satu situasi bisa jadi bumerang buat orang lain di situasi beda. Ngerti posisi relatif Anda? Itu kuncinya. Rangkuman yang padat dan jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran akhir gitu yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan lebih lanjut? Tentu, materi ini kan juga nunjukin sisi gelap potensial dari kekuasaan ya. Kurangnya kepekaan sosial, empati hilang, cenderung objektifikasi orang lain. Pertanyaan buat refleksi kita semua mungkin gini, kalau Anda lagi ada di posisi berkuasa, gimana caranya biar bisa secara sadar ngelawan tendensi negatif ini? Gimana caranya biar nggak mampu kuasa gitu ya? Iya, gimana caranya biar kekuatan Anda nggak bikin Anda buta sama peluang cipta nilai bareng, atau malah ngerusak hubungan jangka panjang cuma karena Anda ngerasa bisa. Sebaliknya, kalau Anda sadar cenderung gampang patuh atau terlalu hati-hati pas ketemu figur kuat, gimana kesadaran ini bisa bantu Anda buat tetap teguh? Maksudnya? Ya, gimana biar bisa lebih efektif perjuangin kepentingan Anda tanpa harus jadi agresif yang malah kontraproduktif. Ngelola kekuasaan, baik pas punya maupun pas ngadepinnya, itu tantangan terus-menerus yang butuh kebijaksanaan sama kesadaran diri ya. Nah, itu mungkin bahan renungan yang menarik ya setelah sesi kita ini.